Saudara, tinjauan menyeluruh terhadap perusahaan pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah yang smelternya meledak dan menewaskan 19 pekerja akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tinjauan akan dilakukan setelah tim gabungan mengeluarkan hasil analisis dan investigasi. Penanganan kasus serta investigasi ledakan smelter yang terjadi di PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah terus dilakukan. Terakhir, jumlah korban tewas akibat ledakan smelter bertambah menjadi 19 orang. Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves, Septian Haryo Seto, menjenguk pasien korban ledakan smelter yang masih dalam perawatan di RSUD Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut Septian, pihaknya sudah melakukan tinjauan terhadap beberapa kejadian sebelumnya seperti yang terjadi di Morowali Utara. Kemenko Maritim dan Investasi akan mengeluarkan pernyataan atas peristiwa PT ITSS pada Jumat besok setelah tim gabungan mengeluarkan hasil analisis dan investigasi. Sudah tumbuh ke 6 kawasan industri yang ada di Indonesia, ada yang Morowali, Kedudrega, Lancaster, yang ada di Wedari, di Pulau Oki, di Bintan ya. Itu kita terjunkan tim untuk melakukan review inspeksi terkait dengan aspek-aspek pelaksanaan aspek-aspek tenaga kerjaan, coaching klinik terkait dengan aspek-aspek keselamatan kerja ya. Jadi sebenarnya kita sudah mulai dari jauh-jauh hari ya sebelum kejadian ini. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan tunggu hasil dari investigasinya. Sementara itu, tim laboratorium forensik maupun Inafis Polri sudah selesai melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah melakukan olah TKP, sampel dan barang bukti kemudian dibawa ke laboratorium untuk diuji dan dianalisis, sehingga dapat diketahui penyebab peristiwa yang telah merenggut 19 nyawa pekerja. Masih berkolaborasi di lapangan melaksanakan olah TKP sampai dengan tadi malam. Sampai dengan tadi malam olah TKP sudah dilaksanakan, ada beberapa sampel barang bukti yang sudah diambil oleh tim, namun hasil dari olah TKP kami belum tahu, karena itu masih ditangani oleh tenaga ahli, belum diserahkan kepada kami, karena itu masih menjalani proses pengujian di laboratorium. Selain melakukan olah TKP, tim penyidik gabungan Polda Sulawesi Tengah juga memeriksa 14 saksi terkait tungku smelter yang meledak. 14 saksi yang diperiksa adalah karyawan perusahaan. Polisi juga melibatkan tim penjinak bom untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan peledak. Sebelumnya, Minggu 24 Desember 2023, tungku smelter PT ITSS meledak. 59 orang menjadi korban. 40 korban masih dirawat intensif akibat luka bakar, 19 orang meninggal. Terdiri dari 8 warga negara asing dan 11 warga negara Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 2 pasien korban ledakan tungku PT ITSS Morowali, Sulawesi Tengah dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar di Sulawesi Selatan. Keduanya dirujuk karena mengalami luka bakar berat di tubuhnya. 2 pasien korban ledakan tungku smelter ini diturunkan dari ruang perawatan Tulip RSUD Morowali untuk menuju ambulans dan kemudian diberangkatkan ke Bandara Khusus PT IMIP di Badopi, Morowali. Kedua pasien adalah Patriansyah dan Yulis Bangun yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ini jumlah pasien yang masih dirawat berjumlah 9 orang. Dan menurut 4 pasien lainnya juga akan dirujuk pada Jumat esok. Semua pasien dirujuk karena untuk mendapatkan penanganan optimal karena mengalami luka bakar lebih dari 70%. Selain itu pasien dirujuk atas permintaan dari pihak keluarga. Keluarga minta dirujuk di Makassar supaya karena keluarga semua ada di Makassar, di sini susah karena tidak ada keluarga, Pak. Gitu ya. Ya, tempat inapnya penjaga itu tidak ada di sini karena tidak ada keluarga. Kalau di sana banyak keluarga, keluarga semua minta dirujuk di sana. Perawatan sama jadi apa? Untuk mengetahui informasi terkini pasca ledakan smelter di PT ITSS Morowali, Sulawesi Tengah, kita sapa jurnalis Kompas TV Patarudin di RSUD Morowali. Patar, selamat siang. Bagaimana untuk kondisi penanganan pasien korban ledakan yang hingga kini masih dirawat? Ada berapa di sana?
Ya, Sisko, selamat siang dan saudara. Hingga hari ini, pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali masih tersisa sekitar 6 orang. Tadi pagi, 9 orang. Ya, tadi pagi 2 orang dirawat atau dirujuk ke Makassar, ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. Permintaan rujukan dilakukan oleh keluarga karena alasan bahwa kerabat mereka lebih banyak di Makassar, sehingga dengan pasien berada di Makassar maka mereka lebih mudah untuk mendampingi. Sementara kalau tetap dirawat di Morowali, mereka jauh dari keluarga. Kemudian rencana juga yang kami peroleh informasi bahwa besok akan dirujuk lagi 4 orang ke tempat lain. Saya belum tahu kemana, itu besok rencananya. Sisko. Baik, ada sejumlah pasien kemudian dirujuk, salah satunya ke daerah Makassar karena permintaan dari keluarga dan juga untuk penanganan lebih lanjut. Nah, lantas yang menjadi pertanyaannya seperti ini, Pak Tar, hasil analisis dan investigasi ini baru keluar besok, namun polisi juga telah melakukan olah TKP, baik itu dari pihak lapor ataupun juga Inavis. Adakah kemudian bocoran dari pihak kepolisi terkait penyebab ledakan saat ini sementaranya? Ya, Sisko, sementara sampai hari ini bahwa hasil olah TKP sudah selesai dilakukan kemarin. Kepolisian atau tim gabungan itu sudah menghentikan olah TKP. Tinggal mereka adalah bagaimana menganalisa atau menguji laboratorium barang bukti dan sampel-sampel yang disita dari sekitaran tempat kejadian. Namun menurut Kapolres Morowali AKBP Suprianto bahwa untuk mendapatkan hasil akhir dari hasil olah TKP itu membutuhkan waktu karena tentu akan dianalisa oleh para ahli yang dimiliki Polri, khususnya di Barreskrim Polri. Jadi mereka tidak ingin berspekulasi, Polri tidak ingin berspekulasi atas penyebab dari peristiwa itu, sehingga mereka minta supaya kita bersabar dan menunggu hasil apa yang dihasilkan oleh tim gabungan. Sisko. Baik, kami akan tunggu update dan juga informasi terkait hasil analisis dan juga olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Tarudin yang melaporkan langsung dari RSUD Morowali, Sulawesi Tengah.